你有什么需求？你现在可以说出来，大家都看总知道去哪里啊。不是我。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2012, saat itu pertandingan baseball sedang berlangsung. Penonton memenuhi tempat itu. Ada sepasang suami istri bersama putrinya ikut menonton. Sang istri bernama Yang Ji, profesinya adalah jurnalis, sedangkan suaminya pembawa acara, namanya Liu Limin. Mereka berdua bekerja di perusahaan yang sama. Masih di tempat yang sama, ada sepasang kekasih yang tengah kasmaran. Yang pria bernama Zhang Ziyi, dia adalah pemain bisbol nasional. Rencananya Zhang Ziyi beserta timnya akan pindah ke Amerika untuk bergabung dalam sebuah liga. Siyun, kekasihnya, telah sepakat untuk ikut ke Amerika bersama Zhang Ziyi. Kemudian di tengah tontonan sedang berlangsung, Yang Ji berpamitan kepada suaminya untuk keluar sebentar. Sementara itu, adik dari Siyun membocorkan rahasia jika kakaknya itu akan berkuliah di Taiwan mengikuti permintaan ayah mereka. Zhang Ziyi menjadi marah ya, mereka bertengkar, dan di saat itu Yang Ji kebetulan lewat dan melihatnya. Siyun secara tidak sengaja mencakar tangan Zhang Ziyi sebelum dia pergi. Diketahui jika Siyun pergi sendirian ke dalam sebuah toilet yang lagi direnovasi. Setelah itu, Siyun memperlihatkan jika baju Zhang Ziyi berlumuran darah. Polisi segera datang dan menangkapnya. Berita kematian Siyun segera viral di media karena Siyun sendiri adalah anak dari pengusaha kaya. Polisi menetapkan Zhang Ziyi sebagai pelakunya. Dia menusuk perut Siyun dengan sebuah besi. Dia juga menuangkan cairan asam klorida untuk menutupi jejaknya. Apalagi jaringan kulit Zhang Ziyi ditemukan di kuku Siyun. Zhang Ziyi mengaku tidak bersalah, tapi hakim memutuskan hukuman seumur hidup kepadanya. 7 tahun berlalu, Liu Limin, pembawa acara yang tadi kita lihat di awal scene, hidup berdua saja dengan putrinya Shen Shen yang sudah tumbuh dewasa. Istrinya telah meninggal dunia, Yang Ji, 2 tahun yang lalu. Limin disuruh perusahaannya mewawancarai narapidana yang bernama Paman Hao. Zhang Ziyi kebetulan berada tidak jauh dari sana. Zhang Ziyi sudah diangkat anak oleh Paman Hao. Saat sesi wawancara, Paman Hao tidak berkata apa-apa. Dia malah mencolok tangannya agar muntah. Setelah itu, dia menyerang petugas. Begitu juga dengan Zhang Ziyi, ternyata mereka berdua sudah merencanakan hal ini. Limin dimanfaatkan Zhang Ziyi untuk kabur dari penjara. Mereka lolos saat pemeriksaan, tapi kemudian alarm berbunyi. Tempat perusahaan Limin bekerja masih sepi subscribernya, jadi dia nekat melakukan siaran langsung saat Zhang Ziyi menyanderanya di dalam mobil. 你有什么需求？你现在可以说出来，大家都看总知道去哪里啊。 Zhang Ziyi yang tahu hal itu segera mengambil ponselnya dan membuangnya. Setelah itu dia menurunkan Limin serta membawa pergi mobilnya. Polisi segera melakukan penyelidikan. Polisi mendatangi tempat jualan kakaknya Zhang Ziyi. Kakaknya baru tersadar jika Zhang Ziyi berpura-pura menjadi tukang ojek online untuk mengunjungi dirinya. Akhirnya Liu Limin menjadi terkenal. Dia diserbu oleh para wartawan. Kesempatan baginya untuk mempromosikan channel barunya. Penayangan videonya mencapai 2 juta views, tapi subscribernya masih bertambah sedikit. Liu Limin sendiri masih suka terbayang dengan ingatan istrinya. Limin kemudian datang ke kantor polisi dan menerima kembali ponselnya. Hubungan dia dengan 2 orang polisi ini tidak begitu baik. Karena Limin sebagai pembawa acara sekaligus jurnalis suka menyudutkan polisi. Limin juga mencari keberadaan Zhang Ziyi dengan mendatangi kakaknya. Dia mengorek-ngorek berita apa saja yang bisa dia tulis untuk artikelnya. Malam harinya, Limin mendatangi seorang polisi temannya. Dia meminta arsip atau file Zhang Ziyi. Kasus 7 tahun yang lalu akan dia selidiki kembali. Saat itu Yang Ji istrinya menjadi saksi saat Zhang Ziyi dan pacarnya bertengkar. Saksi lainnya adalah seorang nenek tua yang melihat Zhang Ziyi berlari ke lantai 3 tempat kejadian perkara. Kemudian ada seorang satpam stadion, juga seorang pria muda anak orang kaya. Semua informasi itu dia catat dan dirangkum menjadi satu. Setelah itu, Limin membuat sebuah rekaman dirinya. Dia juga mengeditnya sendiri. Limin menggiring opini publik apakah benar Zhang Ziyi adalah pembunuhnya. Videonya kembali viral. Masyarakat ada yang membela Zhang Ziyi, ada pula yang membencinya. Sementara itu di kediaman Siyun, ayahnya berbicara.
Dia masih yakin jika Zhang Ziyi adalah pelakunya. Namun berbanding terbalik dengan adik Siyun, dia lebih percaya kepada Zhang Ziyi jika dia bukan pelakunya. Adik Siyun bertemu janji dengan Zhang Ziyi. Dia memberikan ponsel kakaknya itu, serta bercerita jika Siyun memiliki tabungan yang di dalamnya ada transferan senilai $600.000 2 bulan setelah kematiannya. Kemudian dia mengingat kembali kenangan bersama Siyun. Saat itu Siyun membuatkannya sebuah minuman bernutrisi. Esok harinya Liu Limin memulai kembali aksinya. Dia mendatangi sebuah panti jompo untuk bertemu dengan nenek yang menjadi saksi waktu itu. Nenek itu sudah tidak bisa berjalan, kakinya memakai penyangga dari besi. Jadi sang nenek terus berada di kursi roda. Saat Liu Limin berkata nama Zhang Ziyi, si nenek meminta maaf kepadanya. Namun setelah itu cucunya datang dan membantu neneknya. Liu Limin dan Shen Shen diminta untuk keluar. Zhang Ziyi masih frustasi ya, dia berusaha memecahkan kode sandi yang ada di ponsel Siyun. Singkat cerita, ponsel itu berhasil dibuka. Di sana ada email yang masuk dari Yang Ji, yang isinya Zhang Ziyi memakai narkoba. Scene berpindah kembali kepada Limin yang mendatangi saksi berikutnya, yaitu seorang satpam di stadion. Dia adalah orang yang pertama kali tiba di TKP. Namun saat dirinya direkam secara diam-diam, satpam itu berkata hal yang janggal jika dia juga tidak mau kamera pengawas di sana rusak. Diketahui juga setelah sebulan insiden terjadi, dirinya mengundurkan diri menjadi satpam. Shen Shen pulang dari sekolah. Zhang Ziyi memakai helm dan jaket kuning menghampirinya. Setelah itu dia mengirim foto Shen Shen kepada ayahnya. Limin segera pulang dan mendapati anaknya sedang diancam dengan sebuah pisau. Tujuan Zhang Ziyi datang ke sana adalah untuk menanyakan artikel yang ditulis oleh istrinya. Dia merasa dijebak karena selama ini dia tidak pernah memakai obat-obatan. Kemudian 2 orang polisi yang tadi datang ke rumah Limin. Mereka menerobos masuk dan memutar rekaman suara Siyun menjelang kematiannya. Polisi itu bilang Zhang Ziyi adalah seorang psikopat karena setiap saat dia mendengarkan rekaman suara itu. Setelah puas menggeledah, akhirnya kedua polisi itu pergi. Liu Limin bilang dia akan mempelajari kasus Zhang Ziyi karena kasus itu juga berhubungan dengan istrinya. Shen Shen kemudian memberikan 2 bungkus hamburger kepada Zhang Ziyi. Limin kemudian bertanya kenapa Zhang Ziyi mendengar rekaman itu berulang-ulang. Dia berkata jika suara di dalam rekaman itu memiliki latar yang aneh. Setelahnya Limin membuka kembali file-file milik istrinya. Singkat cerita, dia menemukan sebuah memo saat mereka berada di stadion 7 tahun yang lalu. Memo itu tertulis jika Yang Ji akan bertemu dengan orang yang berinisial SY dan L. Lokasinya tepat di toilet saat Siyun terbunuh. Di file itu juga terdapat sebungkus kokain. Liu Limin menceritakan itu pada Zhang Ziyi. Dia juga memberinya sebuah ponsel agar mereka berdua tetap terhubung. Satpam stadion ditemukan meninggal di tempat. Polisi bilang itu akibat overdosis, tapi Limin mencurigai keterlibatan orang lain yang membunuhnya. Scene berpindah ketika Limin mendatangi ayah Siyun. Dia bilang $600.000 yang masuk ke rekening Siyun adalah bukti jika Siyun terlibat dalam perdagangan narkoba. Begitu juga dengan jasad Siyun yang diotopsi mengandung positif obat-obatan. Zhang Ziyi kemudian keluar menemui ayahnya Siyun. Ayahnya kelepasan bicara, jadi selama ini ayahnya yang memasukkan narkotika ke dalam kaleng minuman bernutrisi untuk Zhang Ziyi. Semua itu dia lakukan untuk memisahkan putrinya dengan Zhang Ziyi karena mereka tidak sederajat. Limin kemudian membawa Zhang Ziyi untuk menemui kakaknya. Kakaknya membawakan semangkuk bubur. Dia tetap percaya jika adiknya itu tidak bersalah. Setelah itu, Limin dan Zhang Ziyi pulang ke rumah. Rumah Limin telah diacak-acak oleh seseorang. Bukti narkotika di file milik Yang Ji juga hilang. Pencuri itu belum jauh dari sana, tapi sayangnya si pencuri berhasil lolos. Zhang Ziyi berhasil melihat nomor plat mobilnya. Setelah diselidiki, mereka dapat alamat dari pemilik STNK mobil itu. Kasus terpecahkan. Kode SY dalam memo berarti Siyun, sedangkan kode L berarti Fulin, pemilik mobil sekaligus anak orang kaya yang menjadi saksi saat Siyun tewas. Tanpa harus menunggu lama, mereka berdua segera ke tempat Fulin. Fulin adalah teman masa kecilnya Siyun. Dialah yang menyuruh orang untuk mencuri narkotika yang ada di filenya Yang Ji. Dia juga yang telah membunuh satpam stadion dengan suntikan overdosis.
Fulin bercerita saat itu dirinya memang membuat temu janji dengan Xiun. Xiun membawa Yang Ji dengan alasan Yang Ji ingin membeli obat darinya. Zhang Zi kemudian mengeluarkan pistol. Dia ingin Fulin berterus terang. Faktanya adalah kamera pengawas ayahnya Fulin yang merusaknya untuk menjaga nama baik anaknya sebagai pengedar narkoba. Tapi Fulin bukanlah orang yang membunuh Xiun. Polisi tiba-tiba datang. Li Min menghalanginya. Dia tidak ingin polisi menangkap Zhang Zi karena kebenaran mendekati. Akibatnya salah satu kaki Li Min menjadi cedera. Singkat cerita, bos dari perusahaan tempat Li Min bekerja menjaminnya keluar. Shenzhen sudah menunggu ayahnya dari dalam mobil. Shenzhen bilang dia telah mengupload video ayahnya pada waktu itu. Zhang Zi yang memberikannya kepadanya. Berita itu menjadi viral. Xiun ketahuan memakai narkoba. Akibatnya nama ayahnya Xiun sebagai seorang pengusaha sukses ternoda. Namun berkat video itu Liu Limin mendapat 1 juta subscriber. Cita-citanya tercapai. Wartawan berdatangan ke rumah ayahnya Xiun. Sayang sekali ayahnya tidak mau menanggung malu sehingga memutuskan untuk bunuh diri. Polisi berhasil menemukan tempat persembunyian Zhang Zi. Akibatnya mereka berdua bersembunyi di rumah bosnya Li Min. Mereka mendapat informasi di sana bagaimana Xiun dan Yang Ji bisa kenal. Jadi saat itu Yang Ji menemui Xiun. Dia bilang hasil tes Zhang Zi positif. Zhang Zi memakai doping. Namun Xiun bilang jika berita ini tersebar, maka karir Zhang Zi sebagai pemain baseball akanlah tamat. Jadi dia menawarkan kesepakatan lain. Dia bilang ada putra dari orang kaya sebagai pengedar narkoba. Yang dimaksud di sini adalah Fulin. Berita ini bisa diangkat Yang Ji untuk artikelnya. Xiun bilang dia ikut terlibat dalam pengedaran narkoba tersebut. Namun di balik semua itu, Xiun sengaja memancing Yang Ji untuk menginterogasinya agar Zhang Zi lepas dari tuduhan. Uang $600.000 di dalam rekeningnya adalah hasil rekayasa. Dengan kata lain, Xiun mengorbankan dirinya agar berita Zhang Zi memakai doping beralih kepada Fulin sebagai pengedar narkoba. Li Min menyadari sesuatu jika saat itu cucu dari sang nenek ikut terfoto di stadion. Dia dan Zhang Zi kembali ke panti jompo untuk menemui orang itu. Mereka bertanya saat kejadian itu apakah dia berada di tempat. Dia mengaku jika dirinya lah yang membunuh Xiun. Dia dengan rela menyerahkan dirinya. Saat di dalam mobil, Zhang Zi menginjak rem dan membuat Li Min pingsan. Dia membawa si pelaku ke dalam gedung yang kosong. Zhang Zi bertanya apa ada orang lain di sana selain dirinya. Pelaku itu menjawab tidak. Saat itu pelaku melihat transaksi narkoba yang mereka lakukan. Demi membela Yang Ji, Xiun menghisap narkoba dari Fulin. Karena itulah jasadnya dinyatakan positif. Yang Ji bilang berita mengenai Zhang Zi tidak akan dia terbitkan. Pelaku kemudian masuk dan membuka ponselnya. Dia ingin menelpon seseorang untuk membantu Xiun. Tapi Xiun takut dia akan melapor ke polisi. Dan terjadilah perebutan ponsel antara mereka berdua. Xiun terjatuh. Dia menemukan tongkat besi di sampingnya. Dan tanpa disengaja akhirnya terjadilah insiden berdarah. Menjelang kematiannya, Xiun sempat merekam suaranya. Kembali ke masa sekarang, Li Min tersadar dari pingsannya. Dia masuk dan melihat Zhang Zi menodongkan pistol kepada si pelaku. Si pelaku kemudian melanjutkan ceritanya. Karena takut, dia memanggil sang nenek dan menuangkan cairan asam klorida. Saat itu Zhang Zi sempat berpapasan dengan mereka berdua. Tapi saat dia tiba di lokasi, Xiun telah tewas. Zhang Zi terus diliputi kemarahan. Li Min berusaha menghentikannya. Saat itu dia ingin menembak si pelaku. Kemudian scene berpindah pada esok hari. Diberitakan jika Zhang Zi menyerahkan dirinya ke polisi dan menceritakan segala kejadiannya. Beralih ke kediaman Liu Limin, dirinya akan memberi kesaksian terkait kasus Zhang Zi. Saat itu dia mendorong Zhang Zi hingga terjatuh. Si pelaku bangkit dan menyerang dirinya. Zhang Zi terus memukuli wajah si pelaku. Tapi Li Min bilang kebenaran telah terungkap, jangan bunuh dia. Tapi kata Zhang Zi, apakah bisa mempercayai kebenaran? Zhang Zi terus menusuk jantung si pelaku hingga tewas. Dalam kesaksian Li Min, dia membela Zhang Zi. Dia berkata jika Zhang Zi membunuh si pelaku untuk melindungi dirinya.
Limin juga telah menyerahkan rekaman di Pati Jompo kepada polisi saat si pelaku mengaku sebagai pembunuhnya. Dan disinilah plot twistnya berjalan. Rekaman Limin saat bertemu si nenek diputar kembali. Dia mendengarkan suara yang sama dengan rekaman suara Siyun menjelang kematiannya, yaitu suara gesekan besi dari kaki si nenek. Berarti pelaku sebenarnya adalah sang nenek, bukan cucunya. Setelah itu cucunya datang dan membantu sang nenek. Jadi si cucu berbohong untuk melindungi neneknya ya. Demikianlah Sobat Movie ceritanya, semoga menghibur. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.